Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kembali kita akan belajar IPS kelas 7 SMP. Kita akan lanjutkan materi kita berkaitan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Perhatikan peta penyebaran Islam ke Nusantara. Jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat masuk ke Indonesia. Ketika perdagangan di Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju, pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Melalui hubungan dagang, para pedagang memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di Indonesia. Tahukah kalian kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan dari mana tempat asalnya? Ada beberapa pendapat yang menjelaskan waktu masuknya Islam dan tempat asalnya. Yang pertama, menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Menurut Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Yang kedua, teori Persia. Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Yang ketiga, menurut teori Gujarat. Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 698 Hijriah dan 1297. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 adalah catatan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam yang datang pada abad ke-7 Masehi berasal dari Arab, sedangkan Islam yang datang pada abad ke-13 Masehi berasal dari Gujarat. Persebaran Islam di Indonesia. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian Barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam, seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh. Dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia, seperti di Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore.
Beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama dengan cara perdagangan. Para pedagang Arab, Persia, Cina, dan India berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Mereka menyiarkan agama Islam ketika menetap sementara untuk menunggu datangnya angin untuk berlayar kembali ke negaranya. Yang kedua, melalui cara pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan melakukan perkawinan dengan penduduk setempat, baik masyarakat biasa maupun bangsawan. Yang ketiga, dengan cara pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti surau, daya, dan pesantren. Yang keempat, dengan cara kesenian. Beberapa tokoh Islam menyebarkan agama yang diselipkan melalui pertunjukan kesenian, seperti pertunjukan wayang kulit, misalnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia bisa kita lihat dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Kerajaan-kerajaan yang semula bercorak Hindu-Buddha berubah menjadi kerajaan Islam dengan sistem kesultanan. Yang kedua, bidang sosial. Kelompok masyarakat yang semula menerapkan sistem kasta menjadi pudar. Penggolongan terhadap kelompok hanya terjadi, misalnya penggolongan terhadap penyebar agama Islam dengan status sosial yang lebih tinggi yang disebut dengan sunan. Penggolongan terhadap ulama disebut kiai. Yang ketiga, bidang agama. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang semula menganut agama Hindu dan Buddha berubah menjadi pemeluk agama Islam. Yang keempat, bidang kebudayaan. Terjadinya akulturasi budaya Islam dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Misalnya, bisa kita perhatikan dari seni bangunan. Pada bangunan masjid masih menggunakan atas tumpeng seperti kebudayaan pada masa Hindu-Buddha. Yang kedua, menara. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip sekali dengan bentuk bangunan Candi Jawa, khususnya di Jawa Timur, yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Yang ketiga, makam. Penempatan makam di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang. Hal ini juga merupakan perwujudan pendirian punden berundak-undak pada masa Megalitikum. Yang keempat, seni ukir. Dikenal seni ukir kaligrafi berupa ragam hias dari huruf Arab. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dikenal dengan sebutan kesultanan, yang rajanya disebut sultan. Diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. Berikut adalah beberapa kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Samudra Pasai yang berada di Lok Sumawe, Aceh. Aceh Darussalam yang berada di Banda Aceh.
Demak yang berada di sekitar daerah Bintoro dekat Sungai Demak, dan Banten. Ternate Tidore berada di Kepulauan Maluku. Banjar di Kalimantan Selatan. Kesultanan Gorontalo yang ada di Sulawesi Selatan, dan Kesultanan Mataram Islam di Kota Gede, Yogyakarta. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia berupa masjid, contohnya Masjid Demak, Masjid Ampel di Surabaya, dan Masjid Banten. Yang kedua, keraton atau tempat kediaman raja atau istana, contohnya Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kaniman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. Yang ketiga itu makam, terdiri atas jirat atau kijing berupa bangunan yang terbuat dari batu atau tembok berbentuk persegi panjang. Yang kedua nisan atau tonggak pendek dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah. Yang ketiga cungkup atau bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat, bisa diperhatikan di gambar. Contoh makam kuno yang bercorak Islam seperti makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, makam Sultan Malik Al-Saleh di Pasai, dan makam Sultan Mataram di Imogiri, Yogyakarta. Yang keempat, kaligrafi adalah seni melukis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik menggunakan huruf Arab. Hiasan-hiasan ini biasanya ditemukan pada dinding masjid atau batu nisan. Peninggalan berupa karya sastra terdiri dari babat. Babat merupakan cerita berlatar belakang sejarah, namun bukan sejarah yang berdasar bukti dan fakta. Contohnya seperti babat Tanah Jawi dan babat Cirebon. Yang kedua, hikayat merupakan cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara pembangkit semangat, seperti hikayat Hang Tuah dan hikayat-hikayat Raja Pasai. Yang ketiga, suluk. Kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Contohnya suluk Malang. Yang keempat, syair atau puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama, seperti syair perahu, syair si burung pingai. Yang keenam, seni tari, seperti tari Saman dari Aceh. Debus itu merupakan kesenian bela diri dari Banten. Dan sekaten dan grebek merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini ditandai dengan perarakan sebuah gunungan terbuat dari makanan, buah-buahan, dan sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah materi kita hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.
Terima kasih.